Halo, masih di pelajaran Mayob. Hari ini kita akan bahas soal yang kedua, yaitu kasus Elisa Salon. Pada video yang pertama ini, saya akan membahas data awal yang terkait dengan periode pembukuan dan account list pada kasus Elisa Salon. Silakan buka file Mayob kalian. Jadi yang pertama untuk kasus Elisa Salon yang akan kita lihat, kita cek adalah di menu setup company information. Jadi kita juga akan buka soalnya. Ya, seperti itu. Nah, untuk kasus Elisa Salon ini kita lihat dulu untuk periode pembukuannya. Periode pembukuannya di sini kita lihat di informasi umum perusahaan, ya, di poin yang ketiga. Jadi Miss Lisa memutuskan mulai 1 Januari 2013 menggunakan komputer akuntansi dengan Mayob. Kemudian periode akuntansi adalah 1 Januari sampai 31 Desember yang dibagi dalam 12 periode bulanan. Nah, berdasarkan keterangan itu bisa kita tulis di sini di conversion month-nya adalah bulan Januari. Jadi conversion month adalah kapan kita pertama kali menggunakan program Mayob, bukan saat berdirinya perusahaan. Ya. Jadi di sini untuk data company name dan seterusnya alamat, saya yakin kalian pasti bisa. Jadi silakan menulis apa yang ada di soal saja. Kita akan bahas periode pembukuannya saja. Kemudian yang selanjutnya adalah accounting period. Jadi di sini dijelaskan bahwa periode akuntansinya adalah Januari sampai Desember, sehingga accounting periodnya adalah 12 bulan. Kemudian untuk current financial year, jadi di sini juga sudah ada keterangan mulai 1 Januari 2013. Sehingga current financial year atau tahun pembukuan saat ini adalah tahun 2013. Kemudian last month-nya adalah Desember, sesuai di sini, Desember. Nah, demikian untuk periode akuntansi. Jadi ini sangat penting untuk kalian pahami di awal, karena kalau sudah terlanjur mengentry itu tidak bisa diedit lagi. Kita lanjut dengan yang tahap kedua, yaitu menghapus text code. Kita lihat di menu list text code. Ada beberapa text code di awal pada program Mayob, namun sayangnya tidak semua sesuai dengan sistem perpajakan kita di Indonesia, sehingga harus dihapus. Nah, yang kita hapus adalah yang tidak sesuai, kemudian yang sudah sesuai kita tetap atau tidak dihapus. Jadi yang sesuai di sini adalah NT dan GST. GST adalah pajak PPN untuk kita di Indonesia. Pajak PPN adalah pajak pertambahan nilai. Jadi kita bisa rubah deskripsinya dengan menekan tanda panahnya. Jadi text code-nya dari GST rubah menjadi PPN, deskripsinya dari GST silakan rubah menjadi pajak pertambahan nilai. Jadi sekian saja untuk di text code. Ya, kemudian untuk link account for tax collected dan tax paid-nya biarkan dulu karena kita belum membuat account list. Selanjutnya kita akan membuat account list. Kita buka dulu menu account, kemudian buka account list. Jadi di sini saya sudah membuat account list dan kita akan mengeceknya. Apabila ada salah, kita akan perbaiki. Jadi di account list, jadi kita lihat soal, jadi ada beberapa tipe akun yang ada di Mayob, ya, ada 8, ada aset, liability, equity, income, cost of sales, expense, other income, dan other expense.
Nah, di sini kita lihat misalnya yang bagian aset dulu. Bagian aset di account list kita lihat di sini paling banyak dari aset ya, masih ke bawah sampai halaman berikutnya sampai di goodwill ya. Itu adalah kategori aset. Nah, yang harus kita perhatikan di awal adalah di tipe sekarang ya, di tipe kita lihat di sini ada header, kemudian ada detail check. Nah, di soal adalah supaya tidak bingung, di soal di kolom akun tipe yang ada aset, bank, dan seterusnya, ini adalah akun tipe berdasarkan Mayop versi 18. Sedangkan yang kita pelajari adalah yang versi 13. Untuk yang versi 13, sesuai dengan yang tampil di layar Mayop, untuk tipe itu kita bisa klasifikasikan menjadi 3, ada header, ada detail, dan ada detail check ya. Nah, untuk akun header atau kepala akun ini adalah yang tercetak tebal. Kemudian untuk detail dan detail check yang tidak tercetak tebal. Nah, untuk posisi akun, untuk akun yang header dia menjorok lebih ke kiri ya, sementara yang detail adalah menjorok ke kanan. Untuk tipe header kita klasifikasikan lagi. Kalau kita lihat di soal di sini di aset pertama, jadi ada beberapa tipe header. Yang pertama ada header level 1. Ini contohnya adalah aset ya, aset, liability, equity, dan seterusnya. Jadi yang di nomor akunnya adalah 0 4 kali di belakangnya. Itu adalah header level 1. Kemudian ada header level 2. Kita lihat di sini ada current asset contohnya. Kemudian ada fixed asset. Ya, kita lihat lagi di bawah apakah ada yang lain lagi. Ada, yaitu other asset. Jadi kesimpulannya di sini kembali di Mayop kita lihat untuk header level 1 ada current asset, ada fixed asset, ada other asset. Jadi gampangnya adalah yang nolnya 3 di belakang. Itu header level 2. Kemudian di bawahnya ada header level 3 lagi. Contohnya di current asset ini dibagi lagi headernya, yaitu ada cash on hand, ada account receivable, dan other current asset yang nolnya ada 2 di belakang. Nah, apa tujuannya diklasifikasikan seperti itu? Jadi agar account list kita rapi dan sebenarnya tujuan dari pembuatan header akun atau kepala akun ini adalah tujuannya untuk menampung seluruh saldo akun detail yang berada di bawahnya. Kalau saya ambil contoh misalnya di sini header cash on hand, jadi saldo yang 65 juta ini merupakan penjumlahan dari akun detail di bawahnya, yaitu dari BCA account sampai electronic clearing. Jadi kita lihat di sini yang ada saldonya adalah BCA account 60 juta dan petty cash ada 5 juta. Jadi 60 ditambah 5 menjadi 65 juta. Nah, demikian juga seterusnya. Untuk saldo current asset 82.250 diperoleh dari saldo penambahan saldo cash on hand ditambah account receivable net dan other current asset. Ya, jadi untuk membuat akun header dan akun detail, jadi harus kita perhatikan yang mana header, level 1, level 2, dan seterusnya. Nah, saya contohkan satu, misalnya kita membuat header level 2 misalnya. Contohnya di sini ada current asset, ada fixed asset, ada asset. Misalnya ada satu lagi. Ya, kita coret akun yang sama tipenya, yaitu yang header level 2, kemudian klik new. Di situ, kemudian account number-nya misalnya kita buat seperti ini, enter. Kemudian klik OK.
ya. Jadi itu ya, ini ya, mohon maaf saya lupa mengklik header ya. Jadi otomatis dia akan rapi, sudah satu baris. Kemudian kalau kita membuat detailnya, misalnya seperti ini, kita akan buat di akun detailnya, kita sorot, kemudian klik new, pilih detail. Kemudian di sini misalnya, nah seperti itu, ya. Jadi dia akan otomatis berada di bawahnya. Nah, demikian cara membuat akun list antara header dan detail. Kemudian untuk posisi, jadi semakin dia detail, dia letaknya semakin menjorok ke kanan. Ya, caranya misalnya ini goodwill ya. Nah, misalnya posisinya masih sejajar dengan akun headernya, yaitu other asset. Ini harus kita perbaiki. Caranya sorot akun yang dimaksud, kemudian tekan down. Nah, ini juga kita tekan down. Nah, jadi seperti itu. Itu caranya. Jadi ini ada tombol up, ada tombol down. Itulah yang kita manfaatkan. Kemudian untuk tipe sekarang, jadi di sini sudah ada header, sudah jelas yang tercetak tebal. Kemudian kita di aset ada dua jenis, ada detail check dan detail. Nah, untuk akun detail check, jadi yang mana boleh dikategorikan detail check adalah akun-akun yang tergolong kas dan setara kas. Jadi digunakan untuk transaksi penerimaan dan pengeluaran kas. Jadi kita lihat di sini berarti yang ada di posisi cash on hand. Detailnya cash on hand. Jadi BCA account. Nah, petty cash ini juga seharusnya adalah detail check. Bila masih salah, caranya memperbaiki tinggal sorot akunnya, kemudian tekan tanda panahnya, pilih detail check. Oke. Ya, jadi dia otomatis akan berubah menjadi detail check. Tuh. Nah, seterusnya, jadi apa sebab kita harus menyesuaikan posisi akun, ya, posisi akun. Misalnya seperti ini, cash on hand, kemudian di bawahnya detailnya adalah BCA sampai dengan electronic account. Dia harus posisinya menjorok ke dalam. Memangnya kenapa? Kalau misalnya ini sejajar saja. Jadi pengaruhnya adalah ke saldo. Jadi pada saat di awal merancang account list memang belum terlihat kesalahannya, tetapi pada saat kita mengentry neraca saldo awal, kita akan mulai lihat kesalahan yang kita lakukan. Misalnya kita rubah, kita up dulu ini. Nah, satu. Jadi dari BC account sampai electronic clearing itu sudah sejajar, sehingga di sini cash on hand di header saldonya menjadi 0. Padahal tadi saldonya adalah 65 juta. Jadi akibat kita salah menentukan posisi, berarti header tidak bisa, saldo akun header tidak bisa menjumlah akun detail di bawahnya, alias saldo header akan tetap 0. Jadi mari kita rubah, kita buktikan, kita tekan down, ya, langsung berubah menjadi 60 juta, tekan lagi sekali, down, sudah 65 ya, lanjut sampai yang di bawah. Nah, jadi demikian permasalahan yang ada di account list yang harus kalian perhatikan. Ini saya contohkan adalah yang di aset, karena di aset yang paling kompleks. Nah, seterusnya kita akan mengecek tentang akun-akun yang ada tanda linknya ini. Ya, akun-akun yang ada tanda linknya. Ya, di sini kalau kita lihat ada BCA account, kemudian ini awalnya adalah ada tanda linknya untuk undeposit fund. Jadi sebentar saya akan kembalikan ke posisi semula. Kita cari akun undeposit fund. Ya. Yes. Ya.
Oke, sudah. Ini kembali sudah di posisi semula. Jadi ada BCA account, undeposit fund, electronic clearing, dan account receivable. Jadi mari kita belajar mengubah akun-akun yang ada tanda linknya, karena akun-akun yang ada tanda linknya tidak bisa diganti dengan sembarang akun. Jadi kita akan lihat catatan kita. Ya, jadi seperti ini. Jadi kalau kita lihat di soal ada ini ya, akun di Mayop dan akun pengganti. Baru lihat ke soal. Jadi akun di Mayop tadi di awal ada general check account. Nah, dikatakan bisa diganti dengan cash in bank atau akun bank. Kalau kita cocokkan dengan di soal, yang cocok adalah BCA. Jadi kesimpulannya general check account kita ganti dengan BCA account. Kemudian untuk undeposit fund, ini dikatakan bisa diganti dengan cash on hand atau tetap undeposit fund, tergantung dengan soal. Kita sekarang lihat di soal yang ada adalah akun undeposit fund. Jadi di sini undeposit fund kita tetap cuma edit nomor akunnya saja. Kemudian seterusnya ada trade debtor. Dikatakan bisa diganti dengan account receivable. Kita akan lihat. Nah, di sini ya. Berarti penggantinya adalah account receivable dengan nomor akun sekian. Jadi bukan yang header ya. Jadi akun link itu adalah akun detail. Antara detail atau detail check. Tidak akan pernah akun header. Kemudian ini mulai di liability. Kita lihat di liability. Ya. Ini trade creditor dikatakan bisa diganti dengan account payable. Ya, kita lihat di sini ada account payable. Jadi di sini diganti menjadi account payable. Terus ada GST payable. Ya, GST payable diganti dengan PPN payable. Kemudian GST paid diganti menjadi PPN income. Kita lihat di sini ada ya, GST paid ini ganti jadi PPN paid berarti di soal. Kemudian GST collected diganti menjadi PPN outcome. Berarti di sini diganti jadi PPN collected. Jadi kita sesuaikan dengan soal. Kemudian kita lanjut ke kategori 3 atau equity. Jadi kategori 3 ada yang pertama ada return earning. Bisa diganti dengan kapital atau modal atau tetap return earning. Jadi akun return earning akan ada pada perusahaan berbentuk PT atau perseroan terbatas. Tetapi soal kita di sini adalah berbentuk perusahaan perseorangan sehingga akun yang cocok adalah kapital. Kita lihat di sini, berarti yang cocok adalah Lisa Capital. Di return earning diganti Lisa Capital. Kemudian di bawahnya ada current earning, bisa diganti dengan income summary atau current year earning. Nah, kita lihat di sini yang cocok adalah current year earning. Nah, di sini saya ada menghapus satu akun ya di bawah Lisa Drawing ini karena akunnya double, ada akun return earning, padahal ini adalah perusahaan perseorangan. Jadi kita tidak akan gunakan itu. Lanjut di historical balancing tetap ya, ini tetap tinggal diganti nomor akun saja. Jadi itu patokan yang harus dihafalkan untuk mengganti account list. Kita lanjut sekarang di sini untuk mengerjakan soal. Jadi caranya kita mengecek sekarang pekerjaan kita benar nggak sih? Ya, kita lihat di sini BCA account. Tadi ya BCA account, jadi general check account diganti BCA account. Kita cek di sini. Ya, caranya mengecek di account name BCA account di bawah sudahkah customer receipt atau paying bills. Ini caranya mengecek. Kalau sudah benar berarti sudah benar pekerjaan kita. Ya. Nah, kemudian ini untuk petty cash ini adalah tidak ada tanda linknya, kita buat baru. Ya, tandanya bagaimana? Di atas account name-nya petty cash, di bawah link account for-nya adalah unlink atau tidak ada link. Ini artinya akun list yang bisa kita buat baru atau dihapus apabila tidak diperlukan. Kemudian selanjutnya ada undeposit fund. Caranya mengecek di atas undeposit fund, di bawahnya juga undeposit fund. Ya sama. Kemudian electronic clearing, ya electronic clearing, di bawahnya electronic payment. Jadi ini boleh electronic payment, electronic clearing tergantung soal yang di accounting. Kemudian jangan lupa sesuaikan juga nomor akunnya.
Selanjutnya trade debt store, tadi dibilang diganti menjadi account receivable. Jadi di account name trade debt store yang muncul di awal ganti menjadi account receivable, di bawahnya tracking receivable. Selanjutnya yang penting lagi adalah di liability ada account payable. Kita cek. Jadi account payable di bawahnya ini tadi trade creditor, awalnya kita ganti jadi account payable, di bawahnya menjadi tracking payable. Kemudian di equity ini tadi ya lisa kapital. Ya, ini awalnya adalah return earning ya, kita ganti menjadi lisa kapital. Jadi di bawahnya link account-nya return earning. Kemudian current year earning ya. Current year earning di bawahnya current earning. Kemudian historical balancing lagi satu, historical balancing, historical balance ya. Jadi demikian untuk video kita yang pertama ini. Jadi kita akan nanti lanjutkan di video yang kedua tentang cara membuat link dan seterusnya. Terima kasih, semoga bermanfaat.